Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli. Perkenalkan, nama saya Nurleni. Saya pengurus UKM 8 UNM dan merupakan staf bidan 3. Jadi hari ini ada yang beda dari UKM 8 UNM, ada yang beda dari Mapan Aksi, di mana sebelumnya itu Mapan Aksi dilakukan langsung face to face dan langsung sekolah ke sekolah. Nah, hari ini dilakukan berbeda karena diketahui bahwa dunia sedang bersedih, dunia sedang kedatangan tamu yang sangat tidak diundang, yaitu COVID-19. Jadi karena adanya tamu spesial ini, kita semua diharuskan untuk melakukan yang namanya social distancing atau physical distancing, dan juga kita harus melakukan stay at home atau di rumah saja, atau dengan kata lain tetap di rumah. Jadi sekolah di rumah, kerja di rumah, semaksimal mungkin kita lakukan semua kegiatan kita di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dan Mapan Aksi kali ini tetap sama dengan Mapan Aksi sebelum-sebelumnya, yaitu kita tetap memberikan informasi mengenai bahaya HIV/AIDS dan nafsa. Dan video kali ini lebih berfokus ke apa kabar sih Oda di tengah pandemik COVID-19. Apakah dia lebih rentang terkena COVID-19 dan bagaimana mereka seharusnya membentengi diri, atau bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk agar tidak terkena COVID-19. Nah, sebelum kita membahas kedua hal ini, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu Oda itu siapa. Apa itu Oda? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, dan mungkin juga sebagian dari teman-teman belum tahu mengenai apa itu Oda. Jadi Oda merupakan kepanjangan dari orang dengan HIV/AIDS. Oke? Jadi teman-teman sekalian sudah tahu bahwa dari kepanjangannya itu kita bisa simpulkan bahwa Oda itu merupakan orang yang dia itu terkena penyakit HIV/AIDS, terkena penyakit AIDS, atau dalam dirinya itu terdapat virus HIV. Nah, diketahui bahwa HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh, dan kita ketahui bahwa di tengah COVID-19 ini kita diharuskan untuk meningkatkan imun kita. Nah, bagaimana dengan Oda yang diketahui bahwa virus ini menyerang sistem kekebalan tubuhnya, sedangkan virus COVID-19 mereka lebih mudah masuk di orang-orang yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang rendah. Dilansir dari CDC atau Center Disease Control of Prevention, mereka menjelaskan bahwa ada beberapa kategori yang termasuk orang yang rentang terkena COVID-19. Yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai umur di atas 65 tahun. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai penyakit serius. Nah, diketahui salah satu penyakit serius yang dimaksudkan adalah HIV. Jadi orang dengan HIV/AIDS ini mereka rentang untuk terkena COVID-19. Tapi di websitenya mereka mengkategorikan orang-orang dengan HIV yang mempunyai risiko yang lebih besar terkena adalah orang-orang yang mempunyai CD4 yang rendah, dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak melakukan treatment ERT, atau dalam artian mereka tidak meminum obat ERT. Jadi ketika si Oda ini mereka tidak meminum ERT, otomatis CD4-nya rendah, sehingga sangat rentan untuk COVID-19 masuk ke dalam tubuh mereka karena imunnya yang rendah. Oke teman-teman, jadi dari pembicaraan yang sudah sangat panjang kali lebar ini, intinya adalah orang yang hidup dengan HIV/AIDS dalam kategori tertentu mereka itu rentang untuk terkena COVID-19. Nah, mengenai poin selanjutnya yaitu
bagaimana sih treatment yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS ini agar tidak terkena COVID-19 akan dibahas oleh rekan saya. Rekan saya juga merupakan salah satu pengurus dari UKM 8 UNM. Oke, mungkin sekian dari saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam peduli, selamat pagi, salam cinta dan salam damai buat hati teman-teman yang saat ini merintih kerinduan. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini bisa melepaskan rasa rindunya teman-teman. Jadi tetap di stay di rumah aja atau di kosan aja untuk sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini teman-teman. Nama saya Dimas Harun, bisa dipanggil Dimas, ya senyamannya aja lah teman-teman memanggil. Saya salah satu staf bidang 3 di UKM 8 UNM. MAPAN adalah mahasiswa peduli HIV/AIDS dan NAPSA. Nah, oke, baik teman-teman. Rekan saya tadi sudah menjelaskan di awal bagaimana sih sebenarnya kehidupan ODA di tengah pandemi COVID-19 ini. Apakah ODA kondisinya itu baik-baik saja atau malah menambah kekhawatiran mereka? Teman-teman yang saat ini masih sehat dan tubuhnya masih kuat, silakan patuhi dan taati apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena pemerintah mengeluarkan hal itu semata-mata ingin memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, saya akan membahas tentang langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh ODA supaya ODA ini terhindar dari COVID-19. Sama-sama simak langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh ODA. Nah, langkah yang pertama adalah pastikan ODA itu memiliki ketersediaan obat selama 30 hari, paling tidaknya 30 hari lah, dengan obat-obatan lainnya yang menangani kita HIV. Kenapa sih sebenarnya ini ODA mesti pastikan atas ketersediaan obatnya? Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing, physical distancing. Artinya ODA itu membatasi ruang geraknya, bukan hanya ODA tapi seluruh masyarakat, sehingga ODA itu harus dipastikan bahwa dia memiliki ketersediaan obat paling tidak 30 hari ke depan. Nah, yang kedua adalah ODA mesti memastikan dan berkomunikasi dengan pihak penyedia kesehatan. Kenapa? Karena untuk memastikan jadwal vaksinasinya sesuai dengan jadwalnya, termasuk vaksinasi influenza musiman dan pneumonia bakteri, karena vaksin ini dapat mencegah penyakit yang tidak proporsional mempengaruhi orang yang mengidap HIV. Ya, langkah selanjutnya adalah ODA mesti membuat rencana perawatan klinis, karena mengingat kebijakan pemerintah itu social distancing, physical distancing yang mengharuskan kita berada di rumah, mengharuskan kita berdiam diri di rumah dalam beberapa minggu. Untuk mengantisipasi hal itu, ODA mesti melakukan rencana dari awal sedemikian rupa untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi pada ODA. Nah, langkah selanjutnya adalah cobalah untuk membangun koneksi dengan telemedicine melalui situs online layanan HIV. Jika semisal telemedicine ini tidak tersedia oleh ODA, maka semaksimal mungkin ODA mesti membangun komunikasi dengan pihak penyedia pelayanan kesehatan, baik itu melalui telepon atau pesan teks. Nah, pastikan pula ODA ini mempertahankan komunikasinya di jaring sosial seperti
telepon, pesan teks, chat, video call, dan lain sebagainya. Ini penting bagi orang yang mengidap HIV. Pastikan pula Oda ini itu tetap mempertahankan komunikasinya di jaringan sosial jarak jauh, baik itu telepon, pesan teks, chattingan, video call, dan lain sebagainya. Karena ini penting bagi Oda sebenarnya. Karena terkadang orang yang mengidap HIV itu memiliki tenaga atau kebantuan yang ekstra, baik itu dari temannya, keluarganya, masyarakat, tetangganya, dan lain sebagainya. Karena sekarang stigma yang hadir tentang orang yang mengidap HIV ini itu sangat luar biasa. Kita terpengaruh dan kita masih hidup di bayang-bayang mitos, seperti misalnya berjabat tangan itu bisa menularkan virus HIV. Makan sepiring berdua itu bisa menularkan virus HIV. Berpelukan bisa menyebabkan tertularnya virus HIV. Satu kamar mandi itu bisa menularkan virus HIV. Ini yang sebenarnya salah dalam berpikirnya kita, teman-teman. Hal itu tidak semudah itu loh untuk tertularnya virus HIV ini. Ada beberapa syarat, misalnya melalui darah, ASI, cairan sperma, dan lain sebagainya. Bukan dengan begitu mudahnya virus HIV itu tertular dengan mitos-mitosnya saat ini berkembang. Ini mengharapkan kehadirannya teman-teman, kehadiran masyarakat untuk sama-sama hidup. Kondisi realitas sekarang adalah seakan-akan kita meminggirkan orang yang mengidap virus HIV ini. Kita mengucilkan, kita tidak mau berinteraksi dengan mereka karena mitos-mitos yang saat ini masih hidup di kepalanya teman-teman, sehingga teman-teman itu masih merasa takut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Saya sebagai orang awam, hanya itu yang bisa saya bagi, dan semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Salam cinta dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam